Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pada pertemuan kali ini, muslim-muslimah, Ibu akan membahas tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pendidikan Agama Islam kelas 10. Baik, Ibu Merin lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Baik, pada pembelajaran kali ini ada 3 yang akan dibahas, yaitu tentang makna jujur, dalil tentang jujur, dan hikmah perilaku jujur. Ibu akan membahas yang pertama adalah makna jujur. Sidq atau benar. Penjelasannya adalah dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta. Dalam bahasa Arabnya adalah al-kadzibu. Secara istilah jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi sesuatu yang sesuai dengan tidak dicampurkan dengan kedustaan. Ini makna dari jujur. Lalu ada pembagian sifat jujur. Yang pertama adalah niat, kedua adalah perkataan, ketiga adalah perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, membagi sifat jujur atau benar adalah terbagi 3. Penjelasan yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. Artinya, tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam niat, jujur dari hati. Lalu yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Penjelasannya, sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi apa yang Ananda muslim-muslimah katakan itu sesuai dari hati kalian. Setiap orang harus memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, nah ia termasuk dalam jujur jenis ini. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Penjelasannya adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jujur dalam perbuatan berarti segala amaliyah kalian dilakukan dengan jujur, dengan sesuai, tidak ada yang ditambahkan maupun dikurangkan. Baik, Ibu ke slide berikutnya. Ini kita ke dalil tentang jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda dengan apa yang ada di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Quran Surat As-Saff, surat ke-61 ayat 2-3. Nah, pesan moral ayat tersebut adalah tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai ya dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sehingga demikian, karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala sesuatu bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya maupun datang dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Ya, di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satunya yaitu yang menonjol adalah beliau karena kejujurannya dikenal sebagai apa? Sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Kejujuran akan menghantarkan seseorang mendapatkan cinta, kasih, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim wajib menanamkan nilai kejujuran kepada anak-anaknya sejak dini hingga akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dan mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman. Akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan. Nah, dan hasil akhirnya adalah kekejian. Nah, kebohongan ini bisa menimbulkan namimah atau artinya adu domba. Nah, namimah ini sendiri melahirkan kebencian. Ya, sehingga kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit pula temannya. Oke, baik, penjelasan dari Ibu sudah jelas. Ya, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih ya implementasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Oke, baik. Lihat ke gambar yang kalian lihat nih. Ini yang pertama ada seorang ibu dan seorang anak, ya. Nah, artinya adalah kita ya dalam perilaku sehari-hari harus meminta izin atau berpamitan kepada orang tua jika kita pergi kemanapun. Kalian sebagai seorang anak ya adalah tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu kalian harus berpamitan kepada orang tua ya jika kalian ingin pergi kemanapun. Ya, orang tua harus mengetahui karena kalian adalah tanggung jawab dari orang tua. Oke, baik, kita ke gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira apa nih, ya? Nah, maknanya adalah ya mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Ya. Jadi, ya ketika kamu disuruh oleh orang tua, biasanya ke warung ya, ke warung atau ke Indomaret atau ke Alfamart, ya biasanya kalian diberikan uang ya, sejumlah uang untuk memberikan sesuatu barang. Nah, Ananda sebagai muslim-muslimah ya harus bersikap jujur ya. Berapapun kembalian dari barang tersebut ya Ananda harus menyampaikan kepada orang tua Ananda masing-masing. Oke, kita lihat gambar ketiga. Ya, tidak menyontek.
ya. Ya, maknanya adalah ya Ananda harus tetap berperilaku jujur ya dalam setiap ujian ya. Karena ini adalah sesuatu ya perbuatan curang. Ya, Ananda semua muslim-muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh mencontoh ya kegiatan seperti ini ya, karena curang adalah sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga perbuatan curang ini ya perbuatan menyontek ini adalah perbuatan dosa. Oke, baik, kita ke gambar berikutnya. Nah, apa kira-kira ini maknanya? Ya, arti maknanya adalah melaporkan hasil prestasi belajar kepada orang tua. Ya, berapapun hasilnya, kurang memuaskan atau memuaskan, ya Ananda harus tetap apa adanya, memberikan atau menyampaikan nilai kepada orang tua. Oke, Ananda muslim-muslimah ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita contohkan ya, ada nilai ulangan ya, misalnya ada nilai PHB, ada nilai PAS atau PAT ya, dan ujian lainnya. Ya, Ananda muslim-muslimah ya harus menyampaikan ya dengan apa adanya nilai kalian. Memuaskan atau tidak memuaskan ya, tetap Ananda harus menyampaikan, ini nilai saya Bu, ini nilai saya Pak, ini nilai saya Abi, ini nilai saya Umi ya. Berapapun nilainya kamu harus menyampaikan ya, karena jujur di atas segalanya. Oke, kita ke gambar yang terakhir. Nah, kira-kira apa nih? Ya, maknanya adalah mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Jadi, ketika Ananda muslim-muslimah di jalan dan menemukan barang ya, dan itu bukan barang Ananda, maka Ananda muslim-muslimah ya harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ya, atau pilihan yang kedua, Ananda bisa memberikan kepada pihak yang berwajib, misalnya ya, untuk pihak berwajib dapat menyampaikan dompet ini kepada pemiliknya. Ya, biasanya ada identitas tuh. Ya, kalau memang Ananda tidak ada waktu untuk mengembalikannya, Ananda boleh ya memberikan kepada pihak yang berwajib. Tapi ingat, itu barang bukan barang Ananda. Ya, itu bukan hak Ananda. Jadi Ananda tidak baik untuk mengambil sesuatu apapun ya di dalam dompet tersebut. Ya, jadi ketika menemukan barang ya jangan diambil ya, melainkan dikembalikan atau diberikan kepada pihak yang berwajib. Ya, paham sampai sini anak ya? Ya, kita lanjut ke hikmah perilaku jujur. Apa saja sih hikmah yang terkandung dalam jujur? Baik, yang pertama, kejujuran termasuk akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam. Jadi penerapan jujur ini dalam Islam merupakan akhlak terpuji. Yang kedua, jujur merupakan sebaik-baik sarana keselamatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, seorang mukmin yang bersifat jujur akan dicintai di sisi Allah dan sisi manusia. Keempat, kejujuran dapat menjadi sarana dakwah dengan memberi contoh yang baik terhadap sesama. Yang kelima, kejujuran menimbulkan efek positif bagi jasmani dan rohani seorang manusia. Ya, jujur lawan katanya adalah bohong. Ya, orang yang jujur ya biasanya akan berefek positif pada fisik kita ya, pada jasmani dan rohani seorang manusia. Justru sebaliknya ya, ketika kebohongan menimbulkan efek negatif ya bagi fisik kita, jasmani dan rohani seorang manusia. Yang terakhir adalah mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Banyak sekali hikmah ya dari perilaku jujur. Oleh karena itu, Ananda muslim-muslimah ya, kita harus menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur dapat membawa kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Selain itu, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan
akan membuat hati kita menjadi tenang. Sudahkah Anda membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita renungkan apakah Anda muslim-muslimah sudah berperilaku jujur. Baik, cukup penjelasan dari Ibu. Ibu tutup akhirul kalam. Kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.